Allahumma sholli. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya Abah mah bertarekat itu tidak disengaja. Tahun 92 itu datang ke ulama ahli tarekat, musyrik tarekat, bukan untuk minta ijazah tarekat sebetulnya. Tahu tarekat waktu kuliah di IAIN, tapi belum ada keinginan untuk bertarekat. Nah, tahun 92 karena Abah sudah nikah sama ibunya Faruk dan sudah punya anak Faruk ketika itu, datang ke ulama itu untuk minta doa. Tujuannya itu awalnya mau kerja. Kebetulan tahun itu mulai berdiri Bank Muamalah Indonesia. Ini cerita dikit ya. Tapi ketika datang ke Urabah, musyrik tarekat di daerah Pandeglang, malah dijajahi tarekat. Itu awalnya mah nggak langsung dijajahi sih, nggak langsung dijajahi. Abah minta doa biar bisa diterima melamar kerja di Bank Muamalah. Awalnya begitu. Dan ketika itu beliau ngasih isyarat ke Abah. Bendera merah putih berkibar setahun 25. Dia nanya, kamu tahu nggak apa 25? Nggak tahu bah. 25 mah salawe dia. Kamu tahu nggak salawe? Nggak tahu bah. 25 Rasul dia. Apa maksudnya bah? Apa dia makan? Iya, makan. Diwiridkan bah? Iya, wiridkan. Oh ya udah. Nah, terus dia ngasih ini di kertas putih berupa gambar matahari yang ditulis oleh Patlok ya. Nah ngerti, itu bawa aja. Apa ini? Pikiran itu, oh ini saya diterima berarti. Yang kedua, saya hafalkan ini nama-nama 25 Rasul. Pulang terus dihafalkan. Hafal, diwiridkan itu 25 Rasul. Berharap nanti pas ngelamar diterima. Akhirnya ngelamar lah ke Bank Muamalah. Tapi ternyata abang nggak diterima, yang lain terima. Balik lagi ke kiai itu, nanyakan itu kiai, kok saya nggak diterima? Saya udah makan. Kata beliau, ya katanya emang susah kamu kerja, sudah kamu ikut ke saya ke tempat pikir. Ibarat ke tempat pikir. Nah dia nanya, kamu tahu nggak ilmu untuk usaha? Enggak bah, harus tahu dulu usaha ilmunya. Jelaskan nama dia. Usaha itu apa? Usaha itu ikhtiar orang yang mustahil. Terus dia bilang gini, saya ini ada petunjuk dari Allah, harus memberikan ilmu kepadamu. Sebetulnya ilmu bukan ilmu sembarangan, ini ilmu yang luar biasa. Saya sebetulnya takut ini bukan ilmu kepada kamu, tapi karena Allah yang ngasih petunjuk, mau tidak mau saya kasihkan. Nah, mau nggak kamu katanya tidak kerja tapi terpenuhi kebutuhan di rumah? Ya mau bah. Nah, ini ilmunya. Nah, diajarkan. Ternyata tarekat Sadiliyah. Oh, udah beres. Nanti kamu amalkan 40 hari kamu sini lagi. Ya bah. Nah, pulang. Dohor itu pulang. Bukan pulang ke rumah bidan, nengok Faruk lahir. Lahir Faruk. Pas itu lahir. Jadi hari itu lahir Faruk. Hari itu saya dijajahi tarekat, menerima tarekat Sadiliyah Dohor, berangkat ke rumah bidan, nyampe asar
Nah, itu udah lahir. Asal sholat, saya baca tarekat langsung dibaca, selesai dilihat, lagi baca la ilaha illallah langsung jadbah, baru dijajahi, baru dibaca, lagi baca la ilaha illallah langsung jadbah. Aneh juga sih, waktu itu saya belum kenal apa jadbah, kira saya termasukkan jin saya. Apa jadbah? Karena waktu baca la ilaha illallah, tiba-tiba lidah berhenti, kok berhenti nih? Nggak bisa ngomong, nggak bisa ngucap la ilaha illallah. Udah gitu nggak lama keluar ucapan. Pulang. Hutang, lunas itu. Ini lidah bergerak. Tadi keinginan kita bukan keinginan. Bingung. Kenapa saya lagi baca la ilaha illallah bergerak? Pulang. Hutang, lunas. Tanya. Kaget. Apa saya kemasukan jin ya? Aku kemasukan jin nggak sadar, itu sadar. Tapi ini tidak bisa dikendalikan, tiba-tiba berucap begitu. Tengok kanan, tengok kiri. Kalau asal isi ayah jin lunggul yang kesukaan jin tapi gitu. Apa yang dikiri urun sorangan gitu. Waduh, nggak ngerti, belum tahu jadbah. Udah dikir lagi aja. Bang ngelamun. Kenapa kok tiba-tiba lidah saya berat sendiri ya? Udah aja, nggak ngerti nih. Kok pulang hutang lunas. Nah, udah, dari sholat diambil pulang karena bawa bekas melahirkan kan. Ya pulang langsung sholat asar, udah sholat asar. Ke air buat nyuci. Lagi nyuci itu di kampung. Aneh pelanggan tanya. Dipanggil sama saudara. Saya disuruh pulang, katanya istri saya sudah di rumah. Kaget. Di rumah kan itu belum dibayar bidannya, siapa yang bawa? Pulang aja kami mikir, siapa yang bawa ya? Oh ini mungkin tadi ucapan pulang nih, ternyata yang pulang itu istri sama anak. Oh pantesan tadi mau pulang. Udah pas ke rumah bener udah di rumah. Yang nanya ke ibunya Faruk itu, oh bisa pulang kenapa? Ternyata dibawa sama paman saya. Oh dibawa. Terus saya nanya, siapa yang bayar ke bidan? Nggak tahu katanya. Ini saya nanya ke paman saya, ini dibayarin nggak di bidan? Kata paman saya nggak dibayarin katanya. Terus ngutang katanya saya. Oh jadi ternyata paman saya itu ngutang ke bidan. Kamu punya utang ke bidan, tidak bayar kan? Kata paman saya ke saya, oh berarti saya punya utang, bener tadi ya, utang dua tuh, tinggal satu lagi lunas. Sama ini, lamun pas udah sholat isya, saya jalan-jalan Pandeglang, ketemu sama teman pakai bank. Nah, dia minta tolong, minta didoakan agar orang yang punya utang ke dia itu segera bayar. Ya nggak bisa mendoakan. Doa apa ya? Kalau emang nggak bisa, doa apa ya? Kita baru nyantri kan, belum jadi kiai nyantri. Jadi nggak ngerti tentang harus mendoakan orang tua punya lunas utang. Tapi tiba-tiba bergerak di tangan. Bergerak sendiri. Saya minta apa tuh, filter rokok gudang garam merah, filternya itu kan, bukan filternya, yang kuningnya tuh, hermasnya tuh, diambil, terus saya mendepukkan, pinggir jalan tuh lagi nongkrong. Tiba-tiba tangan ini bergerak sendiri. Yang punya utang bayar, cicil gitu. Bergerak sendiri. Kok bergerak sendiri?
ada nulis sendiri. Pep, kayaknya nih yang punya utang ke kamu bayar tapi dicicil. Oh ya nggak apa-apa. Ini tulisannya, ada tulisan itu. Yang punya utang bayar, yang punya cicil. Lunas. Ada coret-coret yang nggak bisa dimengerti. Coretan yang kusut gitu, nggak ngerti lah, nggak ada maknanya. Kasih kan? Kami bingung. Nah, oh gitu ya, kok bisa agak sorangan yang kasih, ayo kasupan jintan namanya. Tapi kasupan jintan tersadar, ayo sadar ini, antum bisa ngendalikan. Namun lagi. Nah, suatu malam sudah sholat isya, sudah buka puasa sholat isya, badan saya bergerak lagi mendekati kalender yang ada di rumah. Di tangan saya ini muter-muter di satu tanggal berapa lupa, hari Minggu muter terus tangan. Kami ngomong, kamu dapat uang hari ini, uang dari mana gitu. Nah, ternyata benar. Pas di malam yang tanggalnya dibulut-bulut itu, benar sih datang ke si Atep. Dia datang ke rumah, ngasih tahu ke saya, sekaligus ngasih sarung sama amplop. Katanya yang punya utang ke saya yang dibayar, tapi memang setengah. Nah, saya dikasih hadiah. Dikasih hadiah sarung, amplop, bahagia kan? Alhamdulillah, Tep, namanya Atep. Alhamdulillah, Tep, saya kebetulan lagi butuh duit ini. Dikasih duit sama Atep. Iya tuh, terima kasih katanya. Yang punya utang bayar ke saya walaupun setengah. Alhamdulillah, Tep, saya lagi butuh duit. Emang duit buat apa? Katanya. Buat ke bidan saya punya utang. Emang mereka? Iya. Berapa? Waktu itu tahun 92-an, tahun 90 ke bidan tuh 70.000. 70.000 Tep. Oh gitu. Udah gini aja. Nanti besok ke bank ya, ke kantor saya. Nanti kantor saya ya, langsung samperin jam 8-an lah. Nanti saya bantu buat bayar utang bidan. Besok saya kesana. Karena dikasih 70.000. Udah saya kasihkan ke paman saya, itu lunas. Jadi ucapan itu benar. Benar. Oh, dikitnya. Ayo sedikit. Lah. Pulang. Utang lunas sudah benar mereka. Nah, dari situ yakin. Benar itu kan ini. Jadi rezeki datang sorangan. Pegawai kenaon tapi lunas tuh. Dari berangkat dari keyakinan dan bukti itu, akhirnya saya senang berpikir, bertereka. Dirasakannya enak tuh bertereka, nikmat. Nggak mau kerja udah. Disuruh kerja sama bapak saya nggak mau. Kebetulan bapak saya kan kerja di BRI. Zaman dulu kalau bapaknya kerja di BRI, anaknya bisa mudah masuk. Saya nggak mau ditawarin. Lagi senang pikir udah. Jadi, dari hari ke hari tuh pikir jarah pesantren, gitu terus. Belum punya, kalau nggak salah belum punya cita-cita bikin pondok tuh. Saya masih meniti rumah tangga. Tapi lama-lama banyak yang pengen ikut ke saya, walaupun rumahnya kontrak, pengen jadi murid di luar dugaan. Nah, ada 7 masih kontrak. Semampunya aja kita ajarin tuh santri. Dari hari ke hari begitu. Jadi tiap hari itu ada aja rezeki yang datang ke rumah. Ada yang minta doa, ada yang ngobrol, segala rupa lah. Akhirnya tercover kebutuhan. Kalau untuk makan-makan, alhamdulillah. Untuk bayar kontak ada. Belum punya belum punya ambisi untuk bikin pondok dulu. Karena saya orang bodoh, saya belum beres ngajinya misalnya. Masih pikir dulu. Kelamaan saat itu saya senang berkelana.
saya tinggalkan Banten. Setelahnya keluar daerah, ke Tasik, ke Cianjur, ke Garut, Cirebon, terus Pelabuhan Ratu, Banten aja dikelilingi terus. Jadi akhirnya saya jadi berkelana, berkelana dari gunung ke gunung ibaratnya, dari hutan ke hutan, dari Makom Bali ke Makom Bali. Saya senangnya dibawanya ke Makom Bali. Jadi bawaan rasa itu senangnya ke Makom Bali, terus ke rumah-rumah yang tangguh di kampung-kampung. Senangnya begitu, aneh. Jarang senang ke kota, jarang. Senangnya tidur di Makom Bali, terus silaturahim ke kiai-kiai, Cianjur di mana di Garut, berapa lama di Garut, di Tasik, Pelabuhan Ratu. Nah, dari Pelabuhan Ratu saya balik lagi ke Banten, tapi tidak ke rumah, ke Makom Sedau, Cigonang. Makom Sedau itu saya kurang lebih 3 bulan, hanya untuk wirid aja, senang gitu, menyukai cara itu. Dan lama-kelamaan kita dituntut untuk mengenal Allah, diberi ilmu oleh Ta'ala, Tuhan dibuka hati tentang Allah, di situ tertarik. Kemudian diberi ilmu tentang agama, oh begini agama, di situ mulai giro pada agama, pada Allah Ta'ala. Terus ikut terus, ternyata kesininya ketahuan, ternyata faedahnya la ilaha illallah itu pada siapa yang mengamalkan, Allah akan beri ilmu agama, kepahaman, dan diberinya ilmu makrifat. Oh pantesan saya bikin makin bertambah ilmu agama, bertambah tentang Allah. Nah, akhirnya sudah kemana-mana, ke sini, pindah ke sini. Belum ke sini. Ke Barengkok dulu, Barengkok, Larincang, ke Carita, buka pengajian di Carita, pengajian umum, Kadonglong, ke Turus, ke sini. Nah, datang ke sini pun tidak sengaja untuk bikin pondok. Yang ke sini dia niatnya mau jadi petani, mau jadi petani, mau bikin pondok. Kalau jadi kayak itu banyak cobaannya, bukan pondok murah. Jadi petani yang ngomong ke istri, ya jadi petani aja, yang penting ada beras, nanti makannya cukup dengan itu aja, dengan daun singkong, kamu cocokkan, tanam singkong. Di sini terus wirid terus. Udah ada santri itu bikin saung, kalau bahasa Sunda saung tutup ya. Hanya 2 kamar, Pak itu baru lahir tuh Pak itu. Air masih kecil Pak, bilik-bilik bambu, pintunya juga itu kain. Tidak berniat bikin pondok, tapi orang datang ke sini pada berburu, begitu ya. Mau tidak mau kan, bikin pondok. Makin banyak, butuh buat sholat, bikinlah tuh musola. Tidak berniat buat pondok. Bikin musola buat sholat, maksudnya berzikir, karena udah banyak yang pesantren berzikir. Lama-lama banyak, kayak bikin kobong. Terus udah bikin kobong, itu musola sedikit tuh, pas sedikit, sempit. Pengajian di sini. Dulu pengajiannya malam Sabtu, penuh, dituntut oleh keadaan, bikinlah majelis. Itu makin banyak bikin kobong. Jadi terjadi ini di luar rencana berjalan, hanya mengikuti keadaan aja, kebutuhan. Begitu sampai sekarang, itu ceritanya. Jadi yang tidak diprogramkan sebelumnya, tidak diniatkan sebelumnya, walaupun ada pengen punya pesantren, tapi saya tahu diri. Saya bukan seorang ketika itu merasa saya bukan ahli ngaji, saya nggak bisa, bodoh. Makanya ada, tapi tidak kalau ini tahu diri. Tapi terjadi seperti ini karena keadaan
kebutuhan musola bikin musola. ada satu nambah kurang tempat tidur bikin kampung begitu. Mungkin musola punya amal mungkin banyak kurang sempit bikin majelis itu. Tahu seperti sekarang, oh ternyata ini bikin pondok ya. Intinya berarti dibikinkan pondok oleh Allah di luar keinginan saya, tidak direncanakan, berjalan sampai sekarang itu. Jadi tidak diprogram kayak orang lain. Program saya hanya mengamalkan zikir thariqah yang dijajakan oleh guru. Tahun 92 dimulai zikir thariqah Syadziliyah dari musid di Pandeglang. 95 dibiat lagi zikir Qadiriyah. Sangatnya ke Syekh Asnawi Caringin. 95. 97 dipindahkan oleh guru saya ke Mama Kazim, putranya Syekh Asnawi Caringin. Ambil Naksabandiyah. Ngambil Latifah, Naksabandiyah tapi Latifah dulu. 7 Latifah selesai, Imam Kadim tahun 98 Imam Kadim wafat. Saya selesai Latifah 7 Latifah selesai di 98 Imam Kadim wafat. Jadi saya megang 3 tarekat, Syadziliyah, Qadiriyah, Naksabandiyah. Naksabandiyah baru Latifah, 7 Latifah wafat. 98. 99 saya nyari guru lagi ke Abuya Sukacai, Buya Jupri Jeput. 99 berdiri ini musola, katakanlah berdiri pondok. 99 berguru ke Abuya Sukacai. 99 tarekat dari awal lagi, dari Qadiriyah lagi ditempuh ke Naksabandi sampai Latifah Murqabah 20 tahun 2020 selesai. 1 tahun tarekat diselesaikan. Orang jarang menyelesaikan tarekat sampai Murqabah 1 tahun, jarang. Tapi saya kejar itu terus dari Qadiriyah, Latifah, 7 Latifah sampai Murqabah. Hanya 1 tahun selesaikan. Nah, dan itu saya berguru terus ke Abuya Sukacai. Tahun 2011 kalau nggak salah Abuya Sukacai wafat. Itu saya sudah berguru ke beliau itu 11 tahun. Abuya Sukacai 11 tahun berguru tarekat. Tahun 2011 wafat dan saya ngambil tarekat lagi ke Abuya Muhtadi Cidahu. Syadziliyah lagi sambil ngitab walaupun tak bisa. Tahun 2016an saya berguru lagi, ngambil Qadiriyah lagi, kembali lagi ke awal lagi ke Profesor Dr. Al-Habib Muhammad Fadil Jalani At-Turki. Ini keturunan Syekh Qadir guru saya dari Turki, Profesor Dr. Habib Muhammad Fadil Jalani At-Turki bin Al-Habib Muhammad Faid Jalani bin Al-Habib Muhammad Sidi. Tahun 2016 berguru ke beliau tarekat dan saya diangkat oleh beliau jadi mursyid tarekat. Adanya mursyid ngebimbing rohani umat, sekaligus diberi izin untuk menjajahkan tarekat. Tahun 16. Tahun 2020-an saya ngambil tarekat lagi saudara Gunung Kencana ke Syekh Kamsan Naksabandi, dan sekaligus saya diberi izin jadi mursyid lagi, mursyid Naksabandi sampai sekarang. Jadi sekarang ini saya alhamdulillah dengan izin Allah, dengan ridha Allah ya, walaupun saya nggak bisa apa-apa, jadi mursyid dari Thariqah Qadiriyah Naksabandi sampai sekarang. Itu perjalanan tarekat ya. Paham ya?